Dan masuk ceramah saudara-saudara yang berbahagia, bahwasanya ada 9 persyaratan untuk mencapai ilmu yang sempurna. Yang pertama yaitu akal, yang kedua yaitu ini, yang ketiga yaitu ini, 4 ini, 7 ini, 8 ini, 9 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Orang seru belas. Mudun yo 5 menit cukup. Tapi yang dikembangkan ya produk larang. Nah, makanya memang saya ingin nyatet itu gak. Karena mungkin ya tadi itu yang kemarin kita bahas itu, yaitu apa? Malal itu apa? Ya bosan, tidak antusias karena berbagai faktor. Mungkin karena usia, mungkin karena tidak konsentrasi, mungkin yang bacakan kitab itu nggak menarik. Coba tinggal kita cewek, walah, orang dijelaskan itu tidak terkasih. Orang dijelaskan tidak terkasih. Misalnya dilukis men. Tak berhubung dengan ngaji ya cowok, elek kan? Ya suka, ngomong seng. Akhirnya ditakoni ya tolak. Yang pertama itu akal. Maksudnya bagaimana akal itu? Nah, jadi digunakan akalnya dengan sebaik mungkin. Ada kemauan untuk membuka hakikat dari permasalahan. Kemudian yang kedua, ya, kecerdasan yang mampu mengilustrasikan, yang mampu menggambarkan dari ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, ya, berkaitan dengan daya ingat yang kuat. Karena dengan daya ingat yang kuat itu bisa membantu untuk lebih memahamkan kepada ilmu yang sedang dipelajari. Mari saya mencontohkan, ada kalanya pelajaran seperti nahwu, sorof, itu kalau nggak dihafalkan, ya nggak apa-apa, nggak paham-paham. Sudah menghafalkan tidak, paham juga, itu. Sama Al-Quran juga kan sama. Paham Al-Quran tetapi nggak hafal itu hampir jarang. Mestinya hafal dulu nanti baru paham. Kadang yang hafal lain nggak paham, apalagi yang tidak hafal. Makanya mufasir, ulama tafsir itu syarat utamanya adalah harus hafal Al-Quran. Walaupun tidak 30 juz, minimal dia kompetensinya di mana, di sisi ekonominya atau di sisi politiknya atau di sisi sejarahnya. Nah, berarti kalau memang dia kompetensinya itu di sejarah, berarti harus hafal ayat-ayat tentang sejarah. Ya berarti ya kudu kabeh. Karena semua ayat Al-Quran hampir seluruhnya itu adalah berisikan tentang cerita. Kemudian yang keempat, ya, antusias untuk bisa mengikuti materi dengan baik. Dengan cara antusias itulah rasa bosan itu tidak ada. Kalau sudah antusias itu rasa bosan tidak ada. Nah, untuk menumbuhkan antusias itu macam-macam caranya. Dengan cara apa? Banyak uang, antusias ya ada. Nek ngelinting, apa rasa-rasa?
Jadi dengan banyak cara untuk supaya antusias itu bisa tumbuh dari diri kita ini. Nah, 4 dari syarat itu yang harus kita lakukan, harus kita maksimalkan. Walaupun nanti ada mungkin beberapa syarat yang tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan. Wal khamisu al-iktifa'u bima datin tughnihi an kulafit tolabi. Apa artinya? Yang kelima yaitu membatasi diri dari materi yang melebihi kemampuan, dari materi yang melebihi kemampuan. Itu yang kelima. Jadi membatasi diri dari materi yang berlebihan. Dari materi yang berlebihan itu maksudnya begini, seorang yang mencari ilmu itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya kelas SD atau MI itu materi Al-Quran hadis itu berkisar tentang apa. Kalau misalnya kelas 1 SD atau MI materi Al-Quran hadis, kemudian sudah disuguhkan pengertian Al-Quran menurut Az-Zamakhsyari, pengertian Al-Quran menurut Mana'ul Qattan, iku mulai gendeng dada. Karena terlalu tinggi, itu namanya apa? Al-iktifa'u bima datin tughnihi an kulafit tolabi. Masuk sak pinter-pinter aneh. Masuk lulusannya satu Al-Azhar itu tetap mulai ya tolak. Itu yang kelima. Jadi menyesuaikan materi dengan kemampuan dirinya. Makanya kurikulum itu sangat penting dalam sebuah pendidikan. Nggak ada kurikulum, nggak ada semacam target capaian yang jelas. Itu kurikulum. Yang keenam, al-faraghu alladhi yakunu ma'ahu at-tawakkulu wa yahsulu bihil istiksaru. Maksudnya adalah al-faraghu alladhi yakunu ma'ahu at-tawakkulu, memperoleh kesempatan yakunu ma'ahu at-tawakkulu, yang memungkinkan ma'ahu at-tawakkulu untuk dicapai, wa yahsulu bihil istiqsar, yang memungkinkan untuk dicapai dengan cara al-istiqsar, yaitu intens. Artinya intensitas itu ya terus menerus mendapat perhatian yang utama, dicapai dengan intensitas belajar dan kuantitas yang sebanyak-banyaknya. Saya ulangi, yang keenam syaratnya adalah yang keenam al-faraghu alladhi yakunu ma'ahu tawakkulu wa yahsulu bihil istiqsar, memperoleh kesempatan yang memungkinkan dicapai dengan intensitas belajar dan kuantitas sebanyak-banyaknya. Nah, maksudnya bagaimana ya memperoleh kesempatan? Itu berarti membutuhkan yang namanya waktu. Jadi orang belajar itu atau orang mencari ilmu itu harus memakan waktu yang lama. Menghafalkan Al-Quran walaupun sudah wisuda, kemudian itu belum tentu 2 tahun besok ngewes, itu ya belum tentu.
3 tahun untuk nyewa itu belum tentu. Apa mana mari wisuda sudah nggak pernah beresnya cuma di batin tok. Ono wong ngaji melok atine melok. Tapi melambine gak melok. Itu susah. Al-Quran itu perlu pelafatan, bukan untuk dibatin, ya. Al-Quran itu perlu pelafatan, at-talaffuz, dilafalkan, bukan hanya di batin tok. Ya Al-Qurannya, ya cuma di batin tok. Yang namanya Iqra itu ya bacalah yang bilisanin arabiyyin mubin, bukan biqalbin arabiyyin mubin dengan hati Arab yang jelas yang nyata, enggak. Tapi harus dilafalkan. Kamu di sana, saya agak isi kalau kamu di situ. Nah. Kemudian yang ketujuh, adamul qawati'i al-mudhilati min humumin wa amradin, yaitu terhindar dari yang namanya rintangan-rintangan min humumin au amradin, rintangan-rintangan yang bisa membuat kendornya belajar. Saya ulangi, yang ketujuh adalah terhindar dari rintangan-rintangan yang membuat kendornya belajar. Seperti apa? Min humumin au amrodin, seperti susah atau amrod, pakai roh, pakai dot, yaitu sakit. Fasabihu adamul qawati'i al-mudhilati min humumin wa amrodin, terhindar dari rintangan-rintangan yang membuat kendornya belajar. Lah kendornya belajar itu kebanyakan dipengaruhi karena adanya kesusahan, karena adanya penyakit. Sehingga orang yang sering sakit dalam proses mencari ilmu itu memang sangat mengganggu. Rong dino sakit, sedino waras, mari ngono sakit mana? Semua sakit kayak dia yang memiliki. Nah, jadi hak paten tadinya. Ya, yang namanya mencari ilmu itu harus siap dalam sisi apapun, dalam segi apapun, terutama mental juga harus siap. Susah itu kan karena nggak duit, kita. Paling sugih nggak ini, tapi nggak duit. Itu orang yang paling ikhlas dunia, orang yang paling dekat dengan Allah dunia itu. Tapi dia sendiri yang merasa gitu. Pesta asli kita bahas di lingkungan kita ya, pondok ya, bukan bahas di luar. Jadi min humumin karena susah. Hayat saya yang dulu mungkin ya kalau orang. Mungkin orang tuh di rumah nih, ada suwe. Mula, pokoknya langkah demi langkah itu hanya untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bisa beli duit. Langkah demi langkah itu terus gak kerasa belas. Nah itu karena tidak ada hambatan. Kemudian misalnya santri baru ngejatnya terserah penyakit gede misalnya. Maknanya kita kan nggak tenang. Maknanya kita kalau kukur selangkangan diberikan kalau masih merupakan makna yang apa high-tech gitu ya. Gak lihat maknai apa dikai kukur guding yang guna selangkangan. Gak ada tuh masih. Nah itu yang ketujuh. Jadi hilangnya atau kendornya semangat belajar karena
apa? Karena susah ataupun karena penyakit. Makanya kita harus menghindari yang namanya susah, menghindari yang namanya sakit. Apakah bisa? Ya bisa. Ya ikhtiar. Jangan menjawab, loh bukannya susah itu semuanya sudah digariskan Allah. Iya, semuanya itu sudah digariskan oleh Allah. Tetapi harus ada usaha. Misalnya ada itu 1 bulan untuk uang sakunya tok itu 2 juta. Ya, uang saku tok itu 2 juta. Kemudian sakmono akeh itu dalam waktu 15 hari itu sudah habis. Mbok digawe apa ya karo. Ya, dia enggak tahu dipakai untuk apa saja. Kemudian dari uang yang segitu banyaknya itu habisnya kok cepat. Seharusnya kan bisa dimaksimalkan sampai 1 bulan. Lah, itu namanya ada ikhtiar. Kalau memang mau 1 bulan cukup 2 juta itu tadi, harus ada ikhtiar. Nah sekarang ada orang yang bertanya, apakah hayat itu ketika uang sakunya 2 juta itu digariskan oleh Allah atau enggak? Mestinya kan kita digariskan. Cuma caranya supaya tetap itu cukup untuk hidup 1 bulan ke depan, itu caranya bagaimana? Ya dia harus ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar, itu dinontek itu kelakuan. Jika ya apa? Jajan misalnya, jajan yang pondok beli misalnya. Atau misalnya dipakai untuk ciu. Tahu ciu? Nah, dia bisnis ciu. Modelnya sudah ekspor impor. Ada yang muring-muring. Kita semua dan mek. Ngerti menukar balik cepat. Ini gak ada balik. Senin. Ini yang ketujuh. Jadi menghindar dari yang namanya susah, menghindar dari yang namanya penyakit, itu harus ada ikhtiar dari manusianya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak akan merubah nasibnya suatu kaum selama yughayyiru ma, selama sampai dia atau mereka itu merubah dengan sendirinya. Jadi kecelakaan itu juga sebenarnya bisa dihindari dengan cara apa? Ya ikhtiar, gawe helm, kemudian lampu merah berhenti, kemudian maksimal kecepatan juga dipatuhi. Kondisi kendaraan juga normal. Ya insya Allah selamat. Lalu kok wis misalnya helm wis teropong, rego apa lelesane panten norosi, terus mari ngono sepeda yang normal, jelas metu kok dealer, terus metu plate. Terus yang ketiga SIM yo lengkap, yang keempat ya semuanya sudah itu. Ternyata kecepatan itu juga hanya 40 km per jam dan sangat menepi ketika jalan di jalan raya mengendarai. Mari menukuk cek ditubruk. Ya, itu ya berarti sudah ikhtiar. Itu namanya sudah berusaha untuk mempertahankan dirinya sendiri supaya tidak mati. Lah kok cek ditubruk? Ya itu urusannya pengira. Nah gitu loh. Sama seperti hayat tadi. Ketika hayat 3 iwan 1 2 3 siap begini. Mama terus ikhlas. Kamu buat apa-apa koyak-koyak serah. Nanti jangan lupa kalau habis minta ya cepet ya, agak cepet gitu mintanya, jangan lama-lama. Setelah jamuran uangnya di rumah emang. Habis itu disimpan, ya wes habis disimpan, ternyata hilang, hilang. Dan yang penting kan sudah ada ikhtiar untuk menyimpan itu.
Tapi HP dites yang gazebo bicarno iku jenenge duduk ikhtiar dulu. Iku jenenge pasrah dengan keadaan. Wasamilu tulul umri wastisa'ul muddati liyan kaliya bil istiqsari ila maroti bil kamal. Yang ke-8 adalah panjang umurnya. Panjang umur yang berkaitan dengan tempo belajar yang lama. Wastisa'ul muddat liyan kaliya bil istiqsari ila maroti bil kamal. Ya, liyan tahiyah bil istiqsari ila maroti bil kamali, supaya dapat mencapai belajar yang sesempurna mungkin. Turul umri. Jadi panjang umur dari orang yang mencari ilmu itu juga sangat penting. Ya, turul umur itu juga apakah bisa usahakan? Ya bisa, sangat bisa, dengan cara yang menjaga kesehatan, olahraga yang cukup, bukan olahraga yang banyak, tapi olahraga yang cukup. Yang pekso, jantungnya pedot, kayak mati sido ini, drosor, pas bunuh awake sakmono gede ini, gladuk. Misalnya bilang pinggirnya tak rakyat yang liang lahat hilal mungkin rakit jangan rakyatan yang nonton. Itu yang ke-8, panjang umur supaya apa yang dia agendakan, apa yang dia sasar, ya, apa yang dia mau capai itu supaya tercapai betul, ya, supaya bisa tercapai betul. Jadi misalnya Hilal itu ingin nanti setelah S1 selesai lanjut S2 terus baru nikah. Itu namanya berusaha untuk mengagendakan dan juga harus turun ya, panjang umurnya. Kalau nggak panjang umurnya kan ya nggak bisa tercapai apa yang dia cita-citakan. Wattasi'u adzukru bi'alimin sama bi'ilmihi muta'annin fi ta'limihi, yaitu yang ke-9 adalah sangat beruntung bagi orang yang mencari ilmu ketika berguru kepada guru yang sama bi'ilmihi, yang alim dan juga sama bi'ilmihi. Itu kalau dibahasakan terjemah kita itu ngenyok no ilmu. Ilmu itu dinyok-nyok, dijejel no. Sampai saya dijejeli itu bukek-bukek. Saking luasnya ilmu sang guru, kemudian gak medis dengan ilmu, gak pelit dengan ilmu. Yaitu sangat beruntung bagi orang yang mencari ilmu kemudian mendapat guru yang alim dan juga sama bi'ilmihi, sangat luman terhadap ilmu yang dia miliki. Dan yang paling penting juga muta'annin fi ta'limihi, telaten memberikan ilmu kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Jadi itu yang ke-9, seorang guru yang sangat luman dengan ilmu yang dia miliki hingga diberikan kepada murid-muridnya, dan juga telaten untuk belajar murid-muridnya atau santri-santrinya.
Nah, kalau salah satu ini nggak terjadi ya susah untuk mencapai kesempurnaan ilmu. Misalnya santrinya atau muridnya itu antusias, tapi gurunya tidak memberikan ilmu secara sepenuhnya. Ya, misalnya tambah di keirgo. Ayo dengan tarsipan bab siji atau sewu isok. Satu sewu hafal paham. Ya belum tentu juga. Hari mana macam kitab Nashihul Ibad sak makalah di tarik. Nek makalah akeh 5.000 wae. Nek makalah itu 10.000. Satu anaknya. Misalnya seperti itu. Jadi kan pelit namanya. Dengan ilmu yang dia miliki. Ini kira-kira kulit dengan kesehatan. Yang boleh kamar, burung untuk kamar, harus nangis. Jadi jangan pelit-pelit dengan kesehatan. Harus selalu sehat, harus selalu semangat. Antusias itu adalah sebagai syarat untuk mendapatkan ilmu yang sempurna. Antusias. Adik mulai apalan hilang kali sak jus buat untuk omah hilang belas Al-Fatihah wis gak 14 pemane Al-Fatihah doa mari wudu doa mari tarawih diganti doa mari wudu ini gak Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ono maneh aqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kaliwatian takuk ngomong nek kaliwatian istirja al-karruh gak mahasiswa Salafika, gak mahasiswa Unwaha. Mulai dulu, bayar wahab menguasno kan mahasiswa di Bandung. Ya Allah, kebangetan yo. Iki krono pengaruh umur, tahu kakek mijet, kapiye. Oke. Sampai sembahyang wahab menguasno santri mahasiswa ini yang banyak banget. Padahal yo temen-temen suku dapat Al-Qur'an. Masih orang kono iku mbok maca pirang. Mari manut kadang yo marine jasak ngene mampir ngopi sik. Bone kafe. Mari ngono yo selo karo pesantren. Bater-bater lah dulu, kalau nek kadung kebongkar nggak ngumpul. Ya, di antara yang sekarang ngaji kitab ini yang kecuali yang nanti baru gak ada dibahas dulu, buat diguyoni kan, rasan apa? Yang diguyoni ngelawat di sini kok. Yang baru kita malam itu ya, yang non santri baru, itu yang wujud antara badan sama ruhnya itu ya bisa dihitung. Ada yang pikirannya itu keliang turap, kemudian istana, buatan. Dan segini kemarin saya dibuat ngopi di turap. Kalau nggak gitu ya apa namanya merekam video di bandara bersarung, kemudian pakai kaos, pakai kacamata, masker, sambil naik lift. Hari ini lah aku diblokir oleh Allah atau satu sekali. Kalau
kalian itu sangat licik. Liciknya apa? Status disembunyikan, tapi mau status juga oleh itu. Nek status wis disembunyikan, ojo ate, mau statusku gak ilok. Ketimbang disembunyikan, aku gawe status didelok tok. Nah, penting-penting didelok. Jadi itu disembunyikan, gak mau tahu. Awal-awal pun aku wajib atau status saiki gak tahu blas mosok iki apa versi WA-nya WA terbaru tapi yang ini model kalau hadis status 11 ya itulah 9 syarat untuk mencapai ilmu yang sempurna. Jadi kita bertahap, tahapan demi tahapan 9 syarat itu kita lakukan, walaupun tidak secara keseluruhan, mungkin sekarang 1, 2, 3 dulu, dan itu istiqomahi terus, semoga nanti bisa tercapai 9 syarat itu, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang sempurna dalam segi ilmu apapun. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.